Orang ini sebar isu PKI jadi tersangka, jatuh miskin, buat surat izin ngemis lagi. Alfian Tanjung ya, seorang dosen Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, sudah ditahan sebagai tersangka. Iya, dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Alfian diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan mengungkit-ungkit Partai Komunis Indonesia di dalam ceramahnya. Ya, isu PKI adalah isu cantik yang bisa dilemparkan kepada kaum awam, khususnya yang ditakut-takuti dengan kisah-kisah PKI pada zaman Orde Baru. Alfian Tanjung ditahan karena isu semacam ini. Kepala Bagian Penerangan Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan bahwa ia ditahan sejak 30 Mei 2017. Dengan demikian, fitnah-fitnah yang dimunculkan dalam ceramah keagamaan Alfian Tanjung otomatis terputus bagi dunia luar. Mungkin saja di dalam ruang tahanan ia dapat dengan bebas menyebarkan isu tersebut, namun sangat terbatas. Alfian pada saat itu dilaporkan oleh seorang warga Surabaya bernama Sujat Miko lantaran memberikan ceramah yang membawa-bawa PKI yang sebenarnya sudah lama mati. Penahanan Alfian Tanjung berdasarkan pada pertimbangan objektif dan subjektif dari penyidik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum dilaporkan oleh orang Surabaya, sebenarnya orang yang digadang-gadang sebagai Ustadz Alfian Tanjung ini pernah dilaporkan oleh Teten Mas Duki, Kepala Staf Kepresiden, karena menyebut Teten merupakan kader PKI. Maka secara tidak langsung Alfian menfitnah bahwa pihak istana sudah terjangkit virus PKI. Lucu sekali, bukan? Ya, ini adalah surat mandat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dr. Andes Alfian Tanjung MPD, Jakarta 28 Januari 1967, Jalan Mahoni 2, RT 3 RW 14 nomor 10 12 Perumnas 2, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini berikan kuasa kepada Ahmad Zuhal, Jakarta 14 Juli 87, Kebun Pala 1 RT 2 RW 16 nomor 286 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, untuk dan atas nama saya Alfian Tanjung guna melakukan upaya mensupport untuk keperluan biaya operasional proses pengadilan di Jakarta dan Surabaya melalui cara bertemu dengan kerabat saya Alfian Tanjung yang ditunjuk dan yang peduli. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk sebenarnya sebagaimana mestinya. Ditandatangani oleh Alfian Tanjung dan Mas Zuhal ya, ada saksi Haji Danwar, Haji Dani Anwar ya, M. Soleh Ardiansah, ada Muhammad Iqbal SE dan Iqbal Mauduti. Tidak berhenti kepada isu yang ditembakkan ke pihak istana, Alfian pun mengatakan kalau dalam akun Twitternya bahwa 85% kader PDIP merupakan kader PKI. Gila sekali ya. Masa orang sekelas dosen tidak bisa membedakan antara huruf D dan K ya. Masa seorang katanya Ustadz tidak bisa membedakan antara banteng dan palu warit. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa orang ini agaknya tidak waras dengan afiliasinya dengan HTI. Tentu kita tahu bahwa justru Alfian Tanjung berkoalisi dengan ormas keagamaan yang sedang bermasalah. Masalah yang paling jelas adalah masalah ideologi. HTI berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah, maka pihak istana harus bereaksi keras. Jika ada ormas yang ingin keluar untuk mengganggu ideologi Pancasila dan pilar-pilar lainnya, yakni Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tentu akan tidak tegas ya, tidak oleh pemerintah ya. Jokowi akan siap-siap mengebuk dan mendang ormas anti Pancasila tersebut ya. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah hal ini selesai bagi Alfian Tanjung? Jawabannya sebenarnya iya dan tidak. Mengapa? Mengapa ya? Karena Alfian Tanjung sudah selesai, sederhananya kelar hidup lo. Kenapa tidak? Karena Alfian Tanjung belum selesai menjalankan kesulitan-kesulitan yang honor di dalam jeruji besi. Akibat fitnah yang sangat sensitif dikatakan oleh Alfian Tanjung, maka kita harus melihat bahwa memang perkataan akan berdampak pada kehidupannya. Ya, sekarang jatuh miskin sampai-sampai ia menggalang dana. Saya lebih suka istilahnya mengemis karena itulah kata yang lebih pantas menggambarkan situasi Alfian Tanjung sekarang ini.
Dibutuhkan ya biaya yang tidak murah untuk membayar operasional proses pengadilan. Ia harus membayar pengacara setiap kuasa hukumnya untuk membuktikan bahwa Alfian Tanjung tidak bersalah. Rasanya sulit untuk membuktikan dirinya tidak bersalah karena memang ia mengatakan fitnah tak pantas yang tak berdasar. Ya, begini isi suratnya. Tadi sudah saya bacakan ya. Surat mandatnya itu adalah untuk memberikan mandat kepada Ahmad Zuhal ya, untuk atas nama pribadi Alfian Tanjung guna melakukan upaya mensupport ya untuk keperluan biaya operasional proses pengadilan di Jakarta dan Surabaya melalui cara bertemu dengan kerabat saya ya, kerabat Alfian Tanjung yang ditunjuk oleh yang peduli maksudnya. Begitu demikian ya. Demikian surat mandat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk berikan sebagaimana mestinya. Ya, bukan hanya membuat surat kuasa untuk Kembang Emis, ia pun membuat surat kepada sahabat Alfian Tanjung untuk ngemis biaya dengan menggunakan istilah spot ya. Spot macam apa yang diharapkan? Apakah doa? Ternyata bukan loh. Memang tidak permintaan spot doa, padahal Alfian Tanjung kan seorang ustadz ya. Suatu hari lantas mengapa kasih nomor rekeningnya, aneh ya. Ya, ini adalah suratnya ya. Iya, kita baca saja ya. Kepada sahabat Alfian Tanjung di tempat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada salam teriring salawat, mudah-mudahan kita selalu sehat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, amin. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini saya Alfian Tanjung masih berada dalam tahanan Bareskrim Polri yang dititipkan di Mapolda Metro Jaya. Sampai saat ini proses yang saya jalani sudah dalam tahapan penandatanganan ya BAP. Tinggal menunggu proses penyerahan BAP tersebut ke Kejaksaan Agung ya. Perlu juga diketahui bahwa saya dikenakan tuduhan pada 2 kasus dan tempat yang berbeda, Jakarta dan Surabaya. Untuk melalui tahapan berikutnya, proses pengadilan, diperlukan biaya yang cukup besar untuk operasional, lawyer, dan saksi ahli. Untuk membantu meringankan beban saya mengharapkan support dari rekan-rekan dan sahabat semuanya. Demikian surat pemberitahuan ini saya buat untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Dr. Andes Alfian Tanjung MPD dan nomor rekening Sunduk Peduli Alfian Tanjung atas nama Fatimah Az-Zahra, nomor rekeningnya ditutup ya, Bank Syariah Mandiri. Betul kan yang saya katakan? Ya, demikian ditulis oleh Hai Sebastian ya. Terima kasih. Ternyata memang demikian, ada yang komen. Nah, memang ya harus ada orang yang berani melaporkan orang-orang macam begini biar kapok. Kalau dibiarin makin menjadi jika kemudian diterus sama orang lain gitu ya. Ya, seseorang yang berpendidikan dan dosen perguruan tinggi tentunya setiap pandangan dan pikirannya selalu berbicara berdasarkan bukti dan data atau hasil pemikiran yang matang ya untuk mengatakan sebuah tuduhan, apalagi menyangkut hal yang sensitif. Tapi ya sudahlah, orang sekolahnya dulu mungkin tidak belajar dengan benar dan bergaul dengan orang yang tidak benar ya. Sekarang dengan kesalahannya tentu semoga tersadarkan dan kembali ke jalan yang benar dan insaf karena telah meracuni mahasiswa yang dididiknya. Oke, sekedar demikian bro ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam membacakan ini ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.